Saya pertama ingin membacakan puisi berjudul Semarang pada suatu hari. Warung asem kohlim ramai sore itu. Tapi hatiku diliputi rasa pilu. Dengan mata sangsai kuseret tubuhku yang gelisah ke hatimu yang bergairah. Temanku duduk di seberang, kamu duduk di ingatanku, dan aku duduk di sampingmu, beku seperti batu. Di depan meja makan, kita menyimpan diam seperti tengah mendengar riuh suara sunyi. Angin dingin yang lembab mendesir, lampu jalanan menyala, jalan kali anyar pun mendadak berdenyar. Lalu kulihat pesanan terhidang. Lontong cap gomeh, kiki lombok hijau, ini perjamuan terakhir bersama hatimu. Bisikku, ini hatiku yang kuserahkan bagimu. Di tengah tiris malam, kulihat kamu mengangguk dan memeluk. Persis seperti dinubuatkan dalam sajak-sajakku berabad sebelumnya. Kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini gak punya arti, aku bilang biarin. Kamu bilang aku gak punya kepribadian, aku bilang biarin. Kamu bilang aku gak punya pengertian, aku bilang biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan sebuah festival cipta puisi pahlawan, khususnya pahlawan masa pandemi. Nah, untuk memberi semangat kepada para penyair yang akan mengikuti festival ini, maka saya mewawancarai beberapa penyair senior. Nah, sekarang saya sudah ketemu dengan Pak Kurniawan Junaidi, yang penyair sejak muda sampai sekarang masih menulis terus dan masih aktif di bidang puisi. Ya, jadi beliau aktif mengumpulkan puisi, membuat antologi dan sebagainya. Apa kabar Pak Kurniawan? Kabar baik, alhamdulillah Pak Bambang. Ya. Nah, Pak Kurniawan ini adalah salah satu yang konsisten, muda jadi penyair, terus menulis puisi, sampai sekarang pun masih aktif. Mungkin Pak Kurniawan bisa cerita awal-awal menulis sampai kemudian sampai saat ini. Iya Pak, saya menulis itu kan karena lingkungan. Ya. Bapak saya kebetulan wartawan, kemudian toko buku, ibu saya menyewakan buku, jadi lingkungan membuat saya pengen jadi Taguan Harjo, pengen jadi R.A. Kosasih, Ani Asmara, pengen jadi penyair lah, pokoknya yang terkenal. Itu wartawan di Purwokerto ya Pak Kurniawan? Wartawan di Purwokerto, waktu itu koresponden. Oh, iya. Di lingkungan itu yang membuat saya pengen menulis. Kebetulan Sintik ada, Pak. Jadi saya menulis. Saya kelas 2 SMA saya sudah menulis tentang Batu Raden di sebuah majalah Liberty Surabaya. Setelah ditulis ternyata saya dikomplain sama saudara-saudara saya. Jaraknya keliru, Pak. Jaraknya keliru, saya ketakutan, takut ditangkap polisi waktu itu. Kelirunya gimana, Pak? Jaraknya, Pak, karena saya tidak pernah ke Batu Raden sebetulnya. Saya menulis tentang Batu Raden. Dari Purwokerto jaraknya keliru, Pak. Ternyata disalahkan sama saudara-saudara. Itu salah, hati-hati loh, itu nulis salah.
Saya ketakutan Pak selama itu. Takut menulis. Iya, iya. Takut ditangkap polisi, salah kan. Ya. Nah, Itu SD Pak itu. ya Pak Kurniawan, kalau tidak salah pada waktu proses menulis puisi itu, kemudian lebih banyak ke Tegal ya, ketemu Pak P. Ardianto. Ya, waktu itu kan kami di Purwokerto itu kan di tengah-tengah, jadi tarik-menarik antara Jogja, Jakarta, Tegal. Ya. Jadi kami juga ditarik oleh teman-teman Persada itu kan, Ya. Mas Warno, MH, Ainul, Ya. itu, kemudian di Jakarta ada Yudis, Adri, kemudian Tegal paling aman Pak, Ya. karena Pak Pik yang bisa diterima sebuah pihak. Itu tahun berapa Pak di Tegal? Tahun 77 Pak, 77. Saya merasa pernah ketemu Pak Bambang. Iya, duluan saya 75 sudah di situ. Iya betul. Iya. Nah, saya baru tahu di Tegal itu penyair muda itu di sekolahnya Pak Pik seperti seleb, Pak. Seleb. Begitu saya selesai baca puisi di depan kelas itu, murid-muridnya minta tanda tangan. Keren sekali. Iya. Dan waktu itu sedang rame-ramenya baca puisi di situ ya. Iya betul. Saya juga dengan Han Nanderawan, kemudian Mas Adri waktu itu. Iya. Cuma saya yang cepat murtad saya. Langsung ke Semarang waktu itu ya. Ya, artinya saya begitu aktif wartawan saya sudah jarang nulis lagi. Oh iya. Saya ngalami masa itu, Pak. Iya. Ngalami masa di mana kesenian tidak bisa menghidupi saya kan. Iya, betul. Murtad, sempat murtad. 13 tahun saya murtad sebetulnya. Nah, apalagi saya kemudian sekolahnya di Fakultas Hukum dan kemudian aktif di sosial, di politik, jadi akhirnya sudah saya putuskan enggak nulis lagi gitu. Nah, Pak Kurniawan seperti apa ketika pindah ke Jakarta? Jadi pindah ke Jakarta itu ya saya banyak ditolong oleh puisi, Pak. Nah. Waktu saya kan sebetulnya masuk ke Sekolah Tinggi Publisistik karena saya diberi diberi rubrik oleh Pak Garjito dari Buana Minggu, saya dikasih rubrik untuk bayar kuliah katanya. Kemudian Mbak Popi Donggo Hutagalung Sinar Harapan kasih rubrik setiap minggu saya isi, honornya bisa untuk bayar kuliah. Pada waktu itu bayar kuliah masih bisa Pak Bambang. Yeah. Dengan uang itu masih bisa. Yeah. Saya ditolong. Kemudian waktu posma atau semacam apa gitu ya, posma. Saya juga banyak tertolong oleh puisi karena senior saya rupanya udah kenal nama saya Pak, jadi selamat saya lah. Jadi saya berutang budi sebetulnya kepada puisi. Buana Minggu itu baru top-topnya waktu itu ya? Betul. Itu lagi top-topnya Pak. Ya, ada RIC kalau nggak salah waktu itu. RIC, Remaja Indonesia Club. Betul. Nah, kemudian gimana proses selanjutnya Pak? Nah, setelah di situ baru saya menyadari Pak, Jakarta kejam kan, hidup dengan puisi tidak bisa Pak. Saya melamar jadi wartawan, reporter. Tahun 77 saya jadi reporter muda saya, umur 23 Pak. Sampai kemudian 30 tahun kemudian saya baru lepas menjadi wartawan itu kan. Terakhir di Femina Group, kemudian terakhir di Gramedia. Gramedia aja 15 tahun saya di situ. Nah, disitulah saya menulis dengan ringan, karena tanpa beban. Saya salah satunya memperoleh impres itu, Pak. Terus kemudian, ya murtad lah, betul, Pak. Jadi waktu itu murtad betul gitu. Saya baru bisa menghidupi kesenian, baru saya terjun kembali. Karena dunia saya merasa saya di sini gitu. Iya, betul. Sekarang banyak yang model seperti itu. Jadi mencari nafkah di tempat lain tetapi mengabdi di puisi banyak sekali sekarang. Ada kenikmatan sendirilah di sastra itu. Iya. Nah, Pak Kurniawan kan kemudian banyak ini mengorganisir penyair-penyair, kemudian membuat kumpulan puisi dan sebagainya. Itu kata saya diberitahu Pak Andrawan sudah banyak sekali yang dikerjakan. Jadi sebetulnya kan kami punya kegiatan yang Negeri Poci itu Pak Bambang, yang dengan Pak Pik Jati, penyair-penyair Tegal itu. Nah, setiap tahun kita punya aktivitas untuk menerbitkan puisi-puisi dari seluruh Indonesia.
semangat memotret kepenyairan setiap zamannya. Itu sejak tahun 93 kami lakukan. Jadi ya saya kira memang setelah waktu berlalu dengan Hans, dengan Adri, kita juga merasakan penyair itu kan semacam surat izin mengemudi lah ya, surat izin menyair gitu ya, yang harus dimiliki oleh seorang supir gitu kan, harus punya SIM itu. Tapi job desk kan bisa macam-macam saya pikir. Job desk bisa motivator, bisa jadi motivator sastra kayak Bulandu, kayak Kori Layun Rampan, kayak Pamusuk NST aja menjadi punya peran kan. Jadi saya selalu gembira dengan menyebut saya pemulia sastra, kegiatan yang memuliakan sastra begitu loh. Kalau penyair udah SIM kan, udah surat izin menyair itu harus dimiliki gitu. Nah, kalau di luar tema Negeri Poci itu masih ada lagi nggak Pak kumpulan-kumpulan? Masih. Kami juga sebetulnya menghidupkan apa yang disebut Carmina itu, sastra lama yang banyak tidak dikenal. Carmina itu kan sastra lama yang sebetulnya ada di Indonesia. Sampai Filipina Selatan itu dikenal. Tetapi dilupakan, kita hanya kenal pantun ya. Carmina itu pantun singkat, Pak, pantun singkat. Itu pantun singkat. Pantun baris. Kalau pantun itu kan empat baris ya, sampiran 2, isi 2. Kalau ini satu baris. Itu sama dengan kalau di Jawa itu parian atau wangsalan. Jadi yang gampang itu loh, yang bisa untuk berdialog, untuk spontan. Itu kita coba hidupkan. Kemudian haiku Jepang misalnya. Haiku Jepang ini kan bukan main-main loh. Haiku Jepang ini yang saya inginkan adalah tetap mengacu pada haiku. Kenapa? Karena haiku dengan puisi kan bertentangan, bertolak belakang. Kalau puisi ekspresi, kalau haiku impresi kan. Jadi mengendalikan kata-kata. Menurut saya menarik. Jadi saya coba muliakan gitu, Pak. Itu ada orang ya di Kudus ya. Mungkin Pak Kurniawan kenal Pak Bandelan, dulu wartawan Tempo. Itu istrinya sangat fanatik terhadap haiku itu. Oh, iya. Jadi ada yang seperti itu. Iya betul, dan haiku itu filosofinya bagus gitu Pak. Jadi tidak ada jeleknya penyair itu mencoba mengendalikan kata kan. Kalau di puisi kan kita bisa bebas merdeka. Nah, di haiku kita ditunggung begitu. Kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini nggak punya arti, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya kepribadian, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya pengertian, aku bilang biarin. Kisah amat kecil di surau kecil. Di atap surau, burung pipit jalan bergegas di atas bumbungan, membiarkan kegamangan lepas genggaman. Di dinding lapuk yang dibalut wallpaper baru seekor laba-laba merambat lamban, lalu menghilang di langit jauh. Kiai sepuh itu mengayunkan kakinya di derasnya air terjun dan guyuran larva yang menguap ke awan tinggi. Merapat di tembok, Ahmad kecil kikuk mengencangkan sarungnya dan duduk bersimpuh. Ia merasakan kesejukan tidak hadir di air dingin, tetapi di udara yang hangat. Pak Kiai, aku ingin meraba kata-kata berdebu di atas pundak kuda dan kura-kura di situ. Kiai sepuh itu terbatuk. Ahmad kecil makin kikuk. Ia merasakan pipinya dicubit, tetapi kegembiraan pecah di langit. Air matanya leleh di atas sajadah bergambar Ka'bah. Suara Pak Kiai tinggal gaung. Dan Ahmad kecil menangis. Lewat jendela yang terbuka, ia melihat 1000 bintang berserakan di langit. Dan 1000 musim merebah ke dalam lembah.
Ia mendengar lantunan sholawat Nabi dan gemuruh orang berzikir. Pak Kiai, katanya, aku ingin mengerami semua kata-katamu seperti kupu-kupu yang hinggap di atas daun dan berkepompong di situ. Aku ingin surau kecil itu menjadi hening. Malam tiba menyusul senja. Bulan merendah, nyaris menyentuh tanah. Kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini gak punya arti, aku bilang biarin. Kamu bilang aku gak punya kepribadian, aku bilang biarin. Kamu bilang aku gak punya pengertian, aku bilang biarin. Ya, nah background situasi-situasi yang luar biasa itu biasanya kan kemudian tertulis gitu ya, didokumentasikan oleh para sastrawan itu menjadi karya sastra. Puisi juga bisa seperti itu. Nah, ini di situasi pandemi semacam ini menurut Pak Kurniawan gimana? Ya, kita juga beberapa kali menulis tentang COVID. Belakangan juga saya sedang menyelenggarakan menulis keroyokan tentang bagaimana hidup berdamai dengan corona gitu. Karena waktu itu kita puisi anak-anak tentang corona itu isinya keluh kesah, Pak. Menarik loh, keluh kesah bahwa mereka itu pengen bermain bola, pengen apa, mereka bisa salurkan melalui puisi. Ya. Jadi kalau sekarang yang sedang saya kampanyekan ini puisi rumahan, Pak Bambang. Jadi puisi yang beraura positif, pengharapan dan penghiburan. Ya. Puisi menurut saya ya seperti itu. Selain bagus harusnya ya bisa dikenang kan, diingat. Ya. Puisi yang tidak hanya cukup bagus, tetapi puisi yang seperti ayat-ayat kitab suci lah, Pak. Ya. Bisa dibaca kapan saja, dalam keadaan apa saja, memberikan harapan, penghiburan. Kira-kira seperti itu. Ya. Jangan seperti sekarang meratap-ratap, gitu kan. Ya. Kalau enggak berteriak-teriak gitu loh. Sebenarnya kita kan punya tradisi yang sangat panjang ya, terutama di Jawa itu, tradisi puisi itu. Itu mocopat itu luar biasa itu. Nah, ya saya kira seperti itu, Pak. Jadi kita memberikan puisi yang bisa awet lah dibaca gitu ya, yang menyenangkan, bukan malah karena tantangan kita juga jangan lupa, Pak. Ya. Kita juga harus meluaskan masyarakat sastra. Ya. Kalau selama ini yang terjadi kan buku puisi ditujukan penyair, dijualnya ke penyair, nggak pernah laku. Ya, jadi saya coba penyair, tulis bukan untuk penyair itu. Baru luas. Menarik nih, menarik. Selama ini yang terjadi kan itu, bikin buku puisi, dijual ke penyair, akhirnya dibagi-bagi, Pak. Iya. Nah, salah satu contoh ya, misalnya, orang kalau ngomong adigang, adigung, adiguno, itu ternyata kan potongan dari syair itu, dari mocopat itu sebenarnya. Nah, kemudian begitu terkenalnya kan. Nah, saya kira masyarakat itu juga bisa kalau memang sangat masuk di itu pasti diingat-ingat dan disebarkan itu. Iya betul, Pak, betul. Iya. Kita juga punya sebenarnya. Jadi dari Khairil Anwar pasti ada yang dihafal orang, dari Rendra pasti ada juga yang dihafal orang gitu ya. Pak Darmanto Yatman itu saya hafal malah ada yang saya tahu lah gitu ya. Saya anak seperti buah sukun. Iya betul. Yang menentukan layak tidaknya kita sebagai pohon gitu. Jadi itu kan ya, betul. Istri ya. Iya. Istri misalnya Mas Darmanto. Nah, Pak Kurniawan ini kan begitu rendah hati ya. Selain menulis puisi kan banyak menyunting ya, banyak membaca lah puisi-puisi orang lain. Nah, kalau menurut Pak Kurniawan itu puisi yang baik itu seperti apa? Ya, jadi gini Pak, saya ini sebetulnya kondisi
minat sastra lebih bagus sekali. Ya. Ini kabar baik dan berita baik bahwa sastra itu masih diminati sebetulnya. Kalau kita lihat di Facebook itu rata-rata mungkin 100 orang ada Pak setiap hari muncul penyair Facebook. Ya, jadi sebetulnya kabar gembira. Dan sekarang juga sastrawan sekarang punya ciri tersendiri kan, karena mereka memiliki peralatan modern kan, gadget, internet. Sehingga mereka udah tidak perlu lagi membaca Sultan Takdir Ali Sabana misalnya. Mereka langsung membaca karya-karya Empu, Pak. Hemingway, ya kan, Murakami, Tolstoy, langsung dari sumbernya. Karena kemampuan baca kita makin bagus dalam bahasa asing. Jadi sebetulnya bagus. Tetapi itulah setelah menulis baru terasa kemampuan bahasa mereka minim. Penguasaan kosakata minim, pemilihan diksi rendah. Puisi-puisi itu penuh bertaburan dengan kata-kata Sang Bayu misalnya. Hindu, ya kan? Asa misalnya. Titiknya banyak gitu. Diindah-indahkan. Ya, diindah-indahkan. Jadi problemnya yaitu karena mereka lupa bahwa puisi kan persoalan bahasa, persoalan kata. Kalaupun penyair itu bisa melawan negara lain asing atau ancaman itu kan karena melalui kata kan sebetulnya. Nah itu yang masih kadang-kadang lemah gitu. Ya kan, kenapa harus Sang Bayu gitu loh. Ini juga jarang ya orang yang seperti Abi Yasin gitu ya. Artinya Abi Yasin kan bukan penyair. Kemudian seperti Pak P misalnya, orang yang mau mengkritisi itu kan udah jarang. Nah, menurut saya sekarang Pak Kurniawan sebenarnya yang punya ketelatenan untuk itu, saya kira. Nah, kalau menurut Pak Kurniawan penyair-penyair yang ya paling tidak suka lah ya, yang disukai gitu Pak Kurniawan, kira-kira menjadi model penyair Indonesia. Ya sekarang memang persoalan kalau untuk penyair ya persoalan daya ucap, ya kan, persoalan bagaimana segar itu loh. Seperti mungkin Hans selalu ngomong puisi harus bisa menyentuh, gitu kan. Ya saya kira disitulah masalahnya. Jadi sebenarnya maju lah, kita penyair kita kan maju. Ada Joko Pinurbo misalnya kan, ada Mario Lawi kan, di daerah juga banyak sebetulnya. Hanya yang lupa adalah bahwa puisi itu adalah persoalan bahasa. Bagaimana menggosok kata supaya pesan sampai, makna sampai gitu. Bacaan sekarang terbuka, Pak. Akses sumber berita itu terbuka sekarang. Kita dengan mudah membaca segala macam yang dulu kita rindukan sekarang bertebar. Iya, Pak Kurniawan, mungkin ada saran untuk penulis-penulis muda, penyair-penyair muda yang begitu banyak tadi kata Pak Kurniawan. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, yang paling banyak adalah membaca. Karena membaca itu awal dari menulis kan sebetulnya. Tidak membaca, tidak akan menulis. Jadi urutannya kan membaca dulu, dan membaca juga sulit, Pak. Membaca lebih sulit persoalannya dibanding menulis. Itu kan. Anak-anak yang membaca itu kan beda dengan kita yang membaca. Jadi persoalan membaca ini. Jadi membaca dulu baru menulis lah. Nah, sementara minat baca juga rendah. Masih rendah. Tapi ini mengenai membaca ini, Pak. Ini kan sekarang ada alternatif baru ya, informasi. Tidak mesti pada membaca juga sih, tetapi bisa membaca Google, bisa membaca koran juga lewat. Nah, seperti apa itu? Ya, saya kira yang sumber-sumber yang saya maksud tentu yang babon-babon lah ya, sejarah tentang apapun. Kalau informasi itu pun kita harus cermati kan, karena juga banyak yang palsu-palsu sekarang kan, di tengah bertebarannya informasi. Tetapi mudah lah Pak dibanding dulu.
Saya punya pengalaman untuk menyusun buku aja bisa 10 tahun, Pak, untuk bisa terbit hanya karena saya harus bolak-balik ke perpustakaan untuk memfotokopi. Sekarang kan begitu mudah. Iya, betul. Bahayanya itu, Pak, copy paste itu. Itu dia. Akan plagiat itu. Iya, iya. Jadi memang peluangnya luar biasa dan sekarang cepat kalau mau kontrol informasi ini benar apa enggak gitu juga betul. kita lakukan. Terima kasih sekali. Cukup ya Pak Bambang. Kawan Junaidi, sukses. Terima kasih Pak Bambang. Ya, Kreatif Press. Ya, matur nuwun. Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini nggak punya arti, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya kepribadian, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya pengertian, aku bilang biarin. Anak Samosir di surga meratus. Dari Samosir, Parulian, jauh-jauh menumpang bis menuju Loksado. Rambutnya klimis, bajunya baru, ia tiba di desa Lumpagi saat matahari menjelang pupus. Di Gunung Batu Basar, di bawah pohon meranti yang daunnya rapat-rapat, dia bersiul. Dan burung serindit di dekat air terjun Jelatang, tercengang, lalu terjengkang, terbang, hingga rontok bulu-bulunya. Di warung kecil, ia berhenti sejenak. Penunggunya perempuan Dayak, berkulit kuning langsat. Dia duduk untuk menulis surat. Selamat, tulisnya kepada temannya, seorang Jawa di Imogiri, Jogja. Aku sekarang sedang berada di dalam hati Indonesia. Anak Batak itu teringat teriakan ayah emaknya di Tapian Mau. Lisol, Lisol. Dan sekarang di desa Juhu sambil memandang Bukit Ketawang dan memeluk perempuan Dayak berkulit kuning langsat itu, ia merasa sedang menikmati surga meratus dari lubuk hatinya yang terdalam. Kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini nggak punya arti, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya kepribadian, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya pengertian, aku bilang biarin.